Gimana kita ngelawan perasaan kita kalau lagi diuji? Gimana cara kita bersabar? Karena iman dan sabar itu bisa dibilang satu paket. Nggak disebut orang beriman kalau nggak sabar. Dan insya Allah orang yang sabar itu adalah ciri-ciri orang beriman. Nggak mungkin disebut orang beriman kalau nggak sabar. Kita pikir memang iman itu hanya ucapan. Kalau iman itu cuma ucapan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, gampang. Kalau iman itu cuma ucapan, hasbiyallah wa ni'mal wakil, gampang. Kalau iman itu cuma ucapan, la haula wa la quwata illa billah, gampang. Kalau iman itu cuma ucapan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gampang. Tapi Allah mengatakan, wa ma hum bimu'minin. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Emangnya cukup dengan hanya mengatakan kami telah beriman lalu tidak diuji? Ternyata iman adalah sabar dalam ujian. Jadi nggak mungkin orang disebut beriman sementara dia tidak sabar, sementara dia emosional, sementara dia temperamen, sementara dia orangnya meledak-ledak, sementara dia orangnya mengeluh, sementara dia orangnya berputus asa. Nggak mungkin. Karena ulama mengatakan la tayasu, jangan berputus asa. Fa innal ya's laisa min akhlaqil muslim atau mukmin. Karena sesungguhnya keputusasaan bukan di antara akhlak orang yang beriman. Orang yang beriman itu tidak pernah berputus asa. Serumit apapun masalah kita, kalau kita punya yakin sama Allah bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, maka kita pasti akan punya harapan. Kalau kita yakin bahwa Allahu Akbar, sebesar apapun masalah kita, Allah lebih besar daripada masalah kita, kan? Bukankah kita mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada gitu yang lebih besar daripada Allah? Harusnya kita tidak pernah berdoa kepada Allah sambil mengatakan, ya Allah, saya punya masalah besar. Itu sama aja dengan kita ngeledekin Allah. Sama aja kayak kita datang ke teman kita bilang gini, saya mau pinjam duit. Enggak akan banyak kok, saya tahu kamu kalau kebanyakan kamu enggak akan sanggup. Kan enggak mungkin kita ngomong gitu kan ya. Saya lagi banyak hutang nih. Saya mau minta tolong sama kamu. Insya Allah saya enggak akan minta seutuhnya. Saya tahu kamu juga kurang duitnya. Saya minta dikit-dikit aja lah. Kan enggak gitu kan cara kita minta tolong. Sama aja kita doa, ya Allah saya punya masalah besar. Ngomong ke Allah punya masalah besar. Kalau kita ngomong ke manusia kayak gitu wajar. Tapi ke Allah, ya Allah saya punya masalah kecil nih. Apa? Ada hutang sedikit, berapa? 100 M. Allah kan ghaniyun, maha kaya. Jadi jangan pernah mengatakan 100 M itu besar di hadapan Allah. Kita ngeremehin Allah banget. Bukankah Allah maha kaya? Jangan pernah mengatakan bahwa musibah kita, ditinggalkan orang yang kita cintai, dibully seluruh dunia, itu besar di hadapan Allah. Bukankah Allah cukup buat kamu, kata kamu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya hasbiyallahu ni'mal wakil. Jadi Allahu Akbar. Sehingga kalau kita berdoa, ya Allah saya punya sedikit masalah. Bukankah Umar pernah mengatakan, ya nafsi, idza daqat alaikid dunya, fala taquli ya Rabbi indi hammun kabir, faquli ya hammun indi rabbun kabir. Wahai jiwaku, kalau kamu merasakan kesempitan, kegalauan, bingung, sakit, jangan pernah kamu mengatakan, ya Rabbi saya punya masalah besar. Tapi katakanlah, wahai masalah, saya punya Rob yang maha besar. Iman dan harapan, berharap, itu nggak bisa dipisahkan. Iman dan sabar itu nggak bisa dipisahkan. Iman dan berserah diri atau menyerahkan urusannya, tawakul atau kita nyebutnya tawakal, nggak bisa dipisahkan. Bagaimana kita mau menyebut diri kita mukmin sementara kita nggak sabar ketika diuji dengan perasaan? Alhamdulillah kalau kita selama ini masih bersabar dengan ujian fisik. Ujian fisik yang setiap hari kita alamin apa? Lelah, capek, pulang kerja, pulang sekolah, pulang dari kampus, ngaji. Capek kan? Belum lagi macet-macetan, belum mandi pula. Dari tadi pagi, dari semalam kurang tidur, dan segala macam. Lelah, capek, ngantuk. Kadang-kadang sampai drop kesehatan kita. Kita bisa laluin itu, nggak apa-apa, capek-capek juga. Yang penting saya pengen belajar. Jalan nih jauh-jauh, ada yang dari Sumedang, ada yang dari Lembang, ada yang dari Banjaran, dari mana-mana datang pengen ngaji.
Jarak jauh nggak apa-apa. Macet nggak apa-apa. Lelah nggak apa-apa. Habis duit nggak masalah. Tapi sampai di sini kesenggol dikit aja sama teman kita. Dalam ucapan mungkin, dalam ekspresi kadang-kadang kita senyumin nggak dibalas senyum. Atau mungkin hal-hal sepele. Itu bikin seolah-olah amal kita yang udah habis-habisan tadi jadi berkurang sampai habis pahalanya. Ujian perasaan. Kadang-kadang datang ke sini nggak ada rasa tidak nyaman sedikit mungkin dengan teman kita atau dengan orang yang di sebelah kita. Akhirnya kita merasa tersinggung, akhirnya kayak jadi berlebih-lebihan. Di tangga, di pintu, pas keluar, di tempat wudhu, di mana. Hal sepele sebetulnya, tapi mengganggunya bukan fisik kita. Yang terganggu bukan harta kita, tapi yang terganggu perasaan kita nih, rasa nyaman kita yang terganggu. Seolah-olah hilang semuanya. Jadi nggak berarti. Ini namanya ujian teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam masalah perasaan ini. Pertanyaan sederhananya adalah gimana sih cara kita menghadapi itu? Saya juga lagi belajar, ini bukan kata saya ya. Tapi saya coba merangkum dari beberapa hadis, dari beberapa ayat. Mudah-mudahan ini jadi semacam tips dari Allah, dari Rasul. Cara kita supaya lebih sabar dalam menghadapi ujian, khususnya ujian perasaan. Pertama, saya mengambil dari hadis riwayat yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, hadis Hasan. Nabi SAW mengatakan, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'ah." Tidaklah seseorang selesai diuji, baik dia laki-laki, orang yang beriman, atau perempuan yang beriman, baik itu ujiannya terjadi pada dirinya, atau melalui anaknya, atau melalui hartanya. Artinya ujian harta, ujian fisik, ujian perasaan. Sampai dia bertemu dengan Allah dan dia tidak punya dosa. Apa maksud dari hadis ini? Ujian itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga yang harus kita coba bangun awareness dalam diri kita kalau lagi diuji, Allah pengen membersihkan dosa saya nih. Sehingga kita ridho dengan ujian, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas ibadah, kalau ujian ridho, rela. Saya ridho ya Allah, walaupun ini berat. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap Engkau beri jalan keluar. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap ditolong oleh Allah. Tapi tetap ridho diberikan ujian itu. Sambil berdoa diberikan jalan keluar, ditolong, diberikan keajaiban. Cuman gak mau mengeluh. Dan berdoa meminta jalan keluar bukan mengeluh, itu ibadah. Berdoa itu ibadah dalam Islam. Sehingga Allah suka banget sama hamba yang berdoa. Allah suka dengan hamba yang curhat. Nabi itu kalau lagi curhat, doanya aja bisa berjam-jam cuma doa doang tuh. Kayak hadis Aisyah pas lagi cemburu malam-malam kan. Aisyah lagi tidur, ini jatah malamnya Aisyah. Tiba-tiba dia nyari-nyari raba-raba, Nabi nggak ada, dicari di kamar mandi nggak ada. Biasanya Nabi sholat di sebelah Aisyah. Wah curiga nih, jangan-jangan ke rumah si Fulan. Dicari ke rumahnya, ditelepon nggak aktif, mungkin lagi dicas, datang ke rumahnya. Ketuk pintu. Hafsah, Nabi di rumah kamu nggak? Enggak Aisyah, beneran. Cari ke rumah Sofia. Sofia, Nabi di sini nggak? Enggak, beneran. Cari ke rumah Maria. Maria di sini nggak Nabi? Enggak. Kemana ya Nabi? Rumah istri-istri yang lain gak ada. Pas balik ke rumahnya, ngelewat masjid, ngelihat Nabi lagi sujud di Masjid Nabawi, di mihrab. Dan Aisyah mendengar Nabi menangis sambil berdoa. Dan sujudnya itu seperti membaca 1 juz Al-Quran. Dan itu isinya doa nangis. Robbi. Jadi kalau kita katakan gak usah banyak berdoa sama Allah, malu. Justru Allah suka kepada hamba yang berdoa. Justru sebaliknya, kalau kita jarang berdoa atau enggan berdoa, buat Allah itu orang sombong. Allah gak suka hamba kayak gitu. Kamu gak butuh saya, sama kayak kita lagi ada masalah, punya teman yang punya kelebihan harta, terus kita kayak bingung gitu nyari kesana kemari pinjaman, dia gak dikasih tahu. Pas dia tahu dari orang lain, dia ngomong apa? Kamu gak nganggap saya ya? Emangnya saya bukan teman kamu? Kok kamu punya masalah keuangan tapi saya gak dikasih tahu, malah saya tahunya dari orang lain? Tersinggung kan? Kalau teman kita aja tersinggung, apalagi Allah. Kamu punya masalah kok gak ngomong ke saya, wahai hambaku? Bukan berarti Allah gak tahu, Allah tahu, cuman Allah
Berhak, bukan ingin ya, berhak untuk dilibatkan. Allah berhak untuk dicurhatin. Allah berhak untuk dijadikan tempat kita untuk habis-habisan menangis dan melampiaskan masalah kita kepada Allah dalam bentuk curhat-curhat dan doa. Sehingga kalau kita berdoa, ya Rabbi, Allah langsung inni qarib, mendekat Allah kepada kita. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita punya masalah, kita coba bangun awareness, oh Allah pengen membersihkan dosa-dosa saya nih. Terus kita berdoa, ya Allah bantu saya, ya Allah tolonglah saya, istighfar. Saya kadang-kadang ngerasa nih, kalau ada dosa, ada kesalahan, ada kekeliruan yang saya lakukan misalnya gitu, kalau saya nggak kuat istighfarnya, bentar lagi akan diuji sama Allah. Ujinya macam-macam, alhamdulillahnya ujiannya masih ketahan. Pasti diuji sama Allah. Kalau istighfarnya nggak kuat, taubatnya tuh nggak kuat, langsung diuji sama Allah. Dan saya langsung sadar, oh benar berarti yang tadi ini lagi dihapus sama Allah nih. Perkencang lagi, perkuat lagi istighfar. Kenapa? Karena kalau istighfar kita kuat, berarti kan dosa kita dihapus dengan istighfar ya. Otomatis ujian kita durasinya berkurang. Makin kuat istighfar, makin berkurang. Kalau istighfarnya udah mantap, udah selesai, Allah cabut tuh ujian kita. Diganti dengan kebaikan. Jadi teman-teman, kita coba sadari, oh kalau Allah menguji saya, emang saya banyak dosa. Sebelum kita mencari kambing hitam, nyalahin orang lain, sebelum kita marah kepada orang lain, kadang wajar kita marah kepada orang lain gara-gara ucapannya, komennya, teks dari dia, wajar. Tapi sebelum itu, marah dulu kepada diri kita atas dosa dan kesalahan kita yang baru saja kita lakukan. Atau yang dulu kita lakuin dan belum benar-benar kita tinggalkan. Kalau kita ngerasa banyak dosa di masa lalu sebelum kita taubat, hijrah, berarti mungkin itulah alasan kenapa sekarang kita diuji setelah hijrah. Kenapa agak-agak harus jungkir balik setelah kita hijrah. Kenapa harus sedikit berdarah-darah setelah kita hijrah. Anggap aja itu untuk mengkifarat, membersihkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Supaya apa? Supaya kalau kita pulang kepada Allah, kita pulang dalam keadaan bersih. Dan itu pasti akan menjadi orang yang paling beruntung. Daripada nanti diberesin di akhirat, mending diberesin di dunia kan. Soalnya kalau diberesin di akhirat, itu lebih berat. Akhirat itu perlakuannya beda dengan di dunia. Di dunia kalau kita salah, akan dibalas oleh Allah. Kalau kita belum taubat, dibalas oleh Allah sama. Tapi di akhirat, ukurannya beda. Sehingga heran ya, kalau ada orang yang merasa beruntung, lolos dari hukuman dunia, dia pikir dia udah lolos dari hukuman Allah. Mending dia beresin deh di dunia daripada nanti di akhir berlarut-larut. Itu bahaya banget. Kalau buat saya pribadi dan saya yakin teman-teman juga kayak gitu, nggak mau ada masalah di akhirat, mending masalah di dunia aja. Tapi masalah di dunia juga kita nggak mau berlarut-larut, pengen cepat dimudahin sama Allah. Caranya istighfar. Tidaklah Allah memberikan kepada kita ujian kecuali salah satu alasannya pengen menghapuskan dosa. Idza kathurat dzunubul 'abdi walam yakun lahu min amalin liyukaffiraha fabtalahu Allahu bil hazan liyukaffiraha. Kalau seorang hamba banyak dosa dan dia nggak cukup amal untuk mengkifarat dosa-dosanya, Allah akan menguji dia dengan rasa sedih, dengan rasa kecewa, dengan rasa berat, sakit hati untuk mengkifarat dosa-dosanya. Itu yang kita bangun. Sehingga kalau ada masalah sama orang lain, kita memperbaiki diri dulu. Bukan sibuk dengan kesalahan dia terus menerus yang gak mau kita maafin. Misalnya ada teman kita nih, jadi clash sama kita. Hal pertama yang kita bangun, astagfirullahaladzim saya banyak dosa nih. Tapi kan yang salah dia, ya. Tapi mungkin dia gak akan mengatakan kalimat itu, gak akan bersikap kayak gitu kalau kita gak punya dosa. Allah sengaja mengutus dia untuk menguji kita lewat kata-katanya, lewat perilakunya, karena kita punya dosa. Jadi penyebab pertama diuji itu bukan teman kita yang salah, itu penyebab kedua. Memang dia salah dan itu harus kita akui, realistis lah. Dia salah, dia nggak pas, dia nggak bijak, dia apa. Oke, tapi yang mentakdirkan dia salah kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah takdirkan gitu? Karena kita masih punya banyak dosa. Allah kirim kita ujian, bisa manusia, bisa alam, bisa dalam diri kita sendiri. Itu semuanya adalah cara Allah untuk menguji kita dan membersihkan dosa-dosa kita. Ini yang kita bangun pertama. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi
الأحبة